أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pelajaran sebelumnya kita telah membahas bagaimana golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril sehingga jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Jibril mengatakan ab'adahullahu minha, mudah-mudahan Allah jauhkan golongan semacam ini daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu diamini doa tersebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan pertama kita sudah tahu, yaitu mereka yang nututi bulan Ramadan namun tidak bisa meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua yang didoakan oleh Jibril saat itu ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi juga mendengar Jibril berdoa, ab'adahullahu minha, mudah-mudahan Allah jauhkan golongan kedua ini daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka aku juga mengamini doa Jibril. Tahukah engkau siapa mereka? Kata Jibril, merekalah man adraka abawaihi au ahadahuma wa lam yabirrahuma. Golongan orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka adalah golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Masih ada orang tuanya namun tidak berbakti kepada keduanya. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan kita bentangkan sayap kita, maknanya kita lebih rahmat dan kasih sayang kepadanya tatkala kedua orang tua sudah menginjak usia senja. Tidak lain kita mengingat bagaimana dahulu kita dirawat oleh mereka. Maka sungguh betul-betul sangat riskan sekali seorang anak yang membalas jasa kedua orang tuanya dengan sesuatu yang menjadi marahnya orang tua kepadanya. Bahkan disebutkan bahwasanya Allah ridho kepada seorang hamba meskipun hamba tersebut bermaksiat kepada Allah, namun jika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Nabi mengatakan, man asbaha muskhiton li murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin. Barang siapa yang berbuat mendurhakai aku, maksiat kepadaku, namun berbakti kepada kedua orang tuanya, maka aku ridho kepadanya. Namun sebaliknya, waman asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit. Barang siapa orang yang beribadah kepadaku, mencari ridhoku, namun kurang ajar kepada kedua orang tuanya, mendurhakai kedua orang tuanya, maka aku murka kepadanya. Maka tidak lain ridho kedua orang tua, tidak lain setelah ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbaktilah kepada kedua orang tua, niscaya kehidupan kita akan menjadi baik. Jangan sampai terlintas sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang tua atau sesuatu yang membuat kesal hati orang tua. Ini hati saja nggak boleh, apalagi sampai ucapan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Dalilus Sailin. Sebuah kisah ada orang soleh yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki seorang ibu yang sudah tua. Setiap hari dia menyuapi ibunya sendiri. Setiap hari dia suapi. Dia berseakan-akan gambarannya berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan istrinya ingin membantu suami tersebut di dalam menyuapi ibunya, namun tidak diperbolehkan oleh suami itu. Setelah beberapa saat, ibunda yang sudah disuapi tersebut dengan anaknya ini yang gambarannya berbakti kepada kedua orang tuanya
Allah cabut terlebih dahulu anaknya daripada ibunya. Maknanya yang meninggal lebih dulu anaknya, bukan ibunya. Tatkala wafat ini anak, naik ruhnya ke hadirat Allah, maka Allah menemuinya dalam keadaan murka kepadanya. Lalu Allah mengatakan, ruh ini, ruh anak ini, ruh pemuda ini adalah ruh yang aku murkai saat ini. Maka malaikat bertanya, ya Rabb, bukankah dia termasuk orang yang berbakti kepada ibunya, yang setiap hari dia suapi ibunya tersebut dengan tangannya sendiri, bahkan istrinya ikut membantu, dia nggak mau. Maka Allah mengatakan, aku lebih tahu keadaannya daripada engkau wahai para malaikat. Maka malaikat bertanya, ada apa gerangan wahai Allah? Maka Allah mengatakan, tahukah engkau, setiap dia menyuapi ibunya, dia mengatakan dalam hatinya, ya Rabb, arihni minha. Ya Allah, kau cabut saja nyawa ibuku agar aku bisa istirahat, tidak lagi berkhidmat kepadanya. Maka gara-gara ucapan dalam hatinya semacam itu, membuat diriku murka kepadanya. Hadirin, ini baru lintasan hati dalam diri seseorang yang gak baik kepada ibunya. Lalu bagaimana jika ucapan tersebut menyakiti hati ibunya? Maka betul, jika malaikat Jibril sampai mendoakan golongan semacam ini dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi yang mengamini. Coba bayangkan, yang doa Jibril dan yang mengamini Nabi Muhammad, niscaya doa tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau salah satunya, dengannya kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.